Ta'zim dan hormat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-Isra ayat 1. Kita berada pada malam 27 Rajab. Betul Pak ya? Malam 27 Rajab. Banyak riwayat bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Banyak perbedaan, banyak perselisihan pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Tapi salah satu pendapat yang paling kuat bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu terjadi pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 daripada kenabian. Dalam ayat tersebut yang telah saya bacakan tadi, Subhana, Maha Suci. Subhanalladzi asra, Maha Suci Allah Zat, Maha Suci Allah Zat yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha Suci Allah Zat yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada suatu malam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Mekah, ke Masjidil Aqsa di kota Palestina, di Palestina. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha Sami', Maha mendengar, dan juga Basir, Maha melihat. Pada ayat ini kita ambil intinya. Yang pertama ada kalimat lailan, malam. Ada 4 waktu, ada sobahan, ada naharon, ada masaan, ada lailan. Kalau sobah, subuh, waktu pagi. Kalau naharon, waktu siang. Masaan, waktu petang. Nah, lailan, waktu malam. Nah, ada satu waktu yang sangat diistimewakan, yaitu lailan. Ada Lailatul Qadri, malam Qadar, malam kemuliaan. Lailatul Jum'ah, malam Jumat yang penuh dengan kemuliaan. Maka salah satu waktu yang sangat mulia adalah lail, waktu malam. Ada istilah namanya Qiyamul Lail, ibadah yang dilakukan pada waktu malam. Bukan hanya sholat tahajud, kita baca Quran, kita sholawat, kita baca tasbih, itu pun dinamakan Qiyamul Lail. Kita hidupkan malam kita untuk ibadah. Bisa dengan sholat tahajud, bisa juga dengan sholawat, bisa juga dengan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, bisa dengan baca Quran dan lain sebagainya. Maka Qiyamul Lail adalah segala rangkaian ibadah yang bisa kita lakukan di waktu malam. Maka salah satu waktu yang paling mulia, salah satu waktu yang paling istimewa adalah waktu yang bernama lailan, waktu malam. Ada satu waktu di waktu malam dalam sebuah hadis sahih, yang zilu rabbuna ila samai dunya fi kulli lailah ila samai dunya fi sulusil lailil akhir. Yang zilu rabbuna ila samai dunya fi sulusil lailil akhir. Fayaqul man yad'uni fastajibulah, wa man yas'aluni fa'utihi, wa man yastaghfiruni fa'aghfirulahu. Ada hadis yang menjelaskan yang zilu rabbuna, bahwa Allah itu yanzil, turun ke langit dunia itu setiap malam. Jadi Allah itu menurunkan, Allah turun pada setiap malam itu di sepertiga malam. Jam 1, jam 2, jam 3. Allah turun ke langit dunia itu pada setiap malam. Fayaqul, dan Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibulah. Siapa yang berdoa pada waktu tersebut, pasti aku akan ijabah doanya.
Waman yas'aluni fa'utihi. Dan siapa yang memohon, meminta kepadaku, pasti aku akan kasih. Waman yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang meminta ampunan, tobat atas segala dosa, pasti akan aku ampuni. Nah, ini hadisnya sahih, bahwa Allah turun ke langit dunia itu setiap malam pada sepertiga malam. Dan Allah berfirman, siapapun yang doa pasti akan dikabulkan segala doanya. Siapa yang minta pasti akan dikabulkan permintaannya. Dan siapa yang mohon ampun pasti akan diampuni. Ini terjadi pada setiap malam. Jadi malam itu adalah salah satu waktu yang paling spesial, salah satu waktu yang paling istimewa, kesempatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lailan, waktu yang sangat mahal. Tapi kadang-kadang karena saking mahalnya, saking istimewanya, saking dahsyat nilainya, banyak dari kita yang melalaikan. Jadi bernilai mahal, sangat mahal, sangat spesial. Nah, itulah di situ akan diuji siapakah hamba-hamba yang betul-betul beriman. Siapakah hamba-hamba yang paling betul-betul imannya kepada Allah. Maka dinilai mahal karena itu akan diuji bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari kita itu kebanyakan waktu malam, kalau nggak begadang, nonton bola kuat, bangun jam 2. Jam 1 sampai jam 3 nonton bola 60-90 menit kuat. Tapi untuk tahajud yang berapa menit, 5 menit, 10 menit, kadang-kadang kita lupakan, kita tinggalkan, kita abaikan. Maka ini adalah suatu kenyataan. Saking mahalnya, saking dahsyat nilainya, banyak dari kita yang melalaikan waktu malam tersebut. Maka orang yang beriman pasti akan malu, tersentuh hatinya apabila ia menyia-nyiakan waktu malamnya hanya untuk perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Maka satu yang pertama, lailan, waktu malam itu adalah waktu yang sangat mulia, yang bisa kita isi ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yaitu masjid. Nah, masjid, ahabul bilad ilallah masajiduha. Sebaik-baiknya tanah, sebaik-baiknya tempat di atas muka bumi ini adalah masajiduha, masjid. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling utama di hadapan Allah di dunia ini adalah masjid. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan pahala yang melimpah, banyakkan langkah kaki kita untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin di dalam masjid bagaikan samak, bagaikan ikan di dalam lautan. Orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam lautan, bagaikan ikan di dalam air. Betah nggak ikan? Nah, orang mukmin begitu. Kalau udah di masjid, nggak mau cepet-cepet keluar dari masjid. Pengennya ibadah, lanjutin dengan sunnahnya, baca Qur'annya, zikirannya. Maka kalau kita beriman kepada Allah, kita akan betah, tenang tinggal di dalam masjid. Al-mu'min fil masjid kasamaki fil ma. Orang mukmin di dalam masjid bagaikan ikan di dalam air, di dalam lautan, akan betah tinggal di dalamnya. Nah, kata Imam Malik bin Anas, ini kebalikannya. Al-munafiqina fil masajid kal asafiri fil qapas. Al-munafiqina fil masajid kal asafiri fil qapas. Idza putiha babuha latarat. Orang munafik di dalam masjid, al-munafiqin fil masjid, orang munafik di dalam masjid
Masalul munafiqina fil masajid kal asafir fil qapas. Perumpamaan orang munafik di dalam masjid itu bagaikan seekor burung di dalam sangkarnya. Idza putiha babuha, apabila dibuka pintunya, pasti burung itu akan cepat melepaskan dirinya. Maka orang munafik itu nggak betah tinggal di dalam masjid. Habis sholat pengennya cepet-cepet langsung pulang. Nggak ada namanya zikiran, nggak ada namanya tasbih, sholawat atau baca Quran. Maka perumpamaan orang munafik di dalam masjid bagaikan burung di dalam sangkar yang nggak betah. Secakap apapun itu sangkarnya, terbuat daripada emas, terbuat daripada sesuatu yang sangat mahal, tetap aja burung itu nggak bakal betah tinggal di dalamnya. Musolanya cakep, bagus, masjidnya cakep, bagus, indah, banyak perhiasan-hiasannya. Tapi kalau emang nggak demen di masjid, ya nggak bakal juga, nggak bakal betah tinggal di dalam masjid. Maka bukan musolanya yang cakep. Kalau kita emang udah punya niat, kalau kita udah punya niat untuk berada lama di musola atau masjid kayak apapun, kita pasti akan betah tinggal di dalamnya. Maka salah satu tempat yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah masjid. Di dunia kita bisa selamat. Nah nanti di akhirat pun masjid atau musola yang kita tempati, yang kita selalu melangkah kepadanya, itu pun pasti akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian menyaksikan seorang laki-laki yang selalu berjalan menuju masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwa dia itu adalah orang beriman. Kalau kita lihat tetangga kita pagi ke masjid, siang ke masjid, sore ke masjid, malam ke masjid, kita selalu menyaksikan ia datang ke masjid, bahwa saksikanlah bahwa dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada hadis yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim baik alaih, ala adullukum ala ma yamhullah bihil khotoya wa yarfa bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala kasratul khuto ilal masajid. Suatu saat Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan, beberapa amalan, yang mana amalan ini yamhu bihil khotoya, akan menghapus dosa-dosamu, wa yarfa bihid darajat, dan juga akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Maukah kalian aku kasih tahu amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian dan juga bisa mengangkat derajat kalian di hadapan Allah? Kata sahabat, apa itu amalannya? Salah satu amalan yang bisa menghapus derajat, yang bisa menghapus dosa kesalahan kita dan bisa mengangkat derajat kita, kata Rasul, adalah kasratul khuto ilal masajid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Ini salah satu amalan yang bisa mengangkat derajat kita, yang bisa mengangkat makom kita, yang bisa mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah, dan dosa-dosa kita bisa dihapus dengan apa? Dengan banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Maka kita sebagai orang beriman yang cinta kepada kebaikan, mengharapkan pahala yang berlimpah, maka ringankanlah langkah kita untuk menuju masjid atau musola. Kemudian ada ayat yang menjelaskan, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ayat ini menjelaskan, innama ya'muru masajidallah, manusia yang akan meramaikan masjid, yang akan selalu menghidupkan masjid, siapa? Kata Allah, man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari kiamat. Maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada yaumul akhir,
itu pasti akan kelihatan tandanya. Apa tandanya? Suka melangkahkan kakinya menuju masjid atau musola, suka menghidupkan masjid, suka meramaikan, memakmurkan masjid, suka betah tinggal di dalam masjid. Itu tanda dia adalah amanah billah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari pembalasan. Maka kalau kita suka datang ke masjid, waktu azan kita ke masjid, waktu sholat, waktu ada kegiatan kita suka datang ke masjid, itu menandakan kita adalah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan suka untuk bosan melangkahkan kaki kita menuju masjid. Jangan pernah bosan untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masjid itu adalah sebuah tempat yang sangat Allah cintai. Bahkan ada hadis yang sangat sahih, muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Ini kualitas hadis yang paling valid. Jadi kalau udah muttafaq alaih, udah Bukhari Muslim, itu kualitas hadis yang paling tinggi. Bahkan kualitasnya 1 derajat di bawah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu nggak bisa diragukan. Nah, setelah Quran ada namanya hadis muttafaq alaih. Kuat, sangat kuat, valid, sangat valid. Apa bunyi hadisnya? Ini pernah saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim baik alaih. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Semuanya kepanasan, gak ada yang memberikannya kesejukan. Tapi pada hari itu ada 7 golongan manusia yang langsung mendapatkan naungan pelindungan langsung daripada Allah. Siapa salah satu manusia yang mendapatkan naungan langsung? Disebutkan rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Subhanallah. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satu daripada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat bakal mendapatkan naungan langsung, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah rajul, seorang laki-laki, kalbunya, hatinya, mu'allakun, selalu terpaut bil masajid, dengan masjid. Laki-laki yang hatinya selalu tergantung dengan masjid. Jadi hatinya itu nggak bisa jauh daripada masjid. Jangankan buat sholat, buat yang lain pengennya tinggal di masjid, pengennya selalu ke masjid, pengen baca Quran, pengen zikiran, pengen sholawatan, pengen apapun. Hatinya nggak bisa jauh, nggak bisa lepas dari yang namanya masjid. Sholat 5 waktu kalau bisa, jangan sampai kita tidak bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid. Kalau dulu orang soleh itu dianggap munafik. Kadang-kadang saya juga telat mulu ini. Kadang-kadang kata orang soleh dulu, kalau kita datang ke masjid habis azan, itu iman kita masih diragukan. Kita kadang-kadang mau qomat baru datang ini. Ya Pak ya. Nah ini orang dulu kagak. Sebelum azan 5 menit udah di masjid. 10 menit sebelum azan udah duduk. Zikiran, baca Quran atau istighfar banyakin. Nah setelah azan sholat sunat, wah subhanallah. Jadi kita kadang-kadang malu juga ini. Maka kita untuk selalu senang tinggal di masjid. Apa maksudnya? Setiap waktu sholat jangan sampai kita lalaikan untuk bisa melakukan sholat itu di masjid. Bahkan ada hadis yang mengatakan kita datang ke masjid itu baru datang doang. Kita baru datang doang ke masjid atau musola, itu Allah catat pahalanya 25 derajat. Kita perhatikan coba. Kita baru datang doang nih, belum sholat, belum ngapa-ngapain, belum wudhu. Kita baru nyampe doang ke masjid atau musola.
itu Allah catat pahalanya 25 derajat. Dari 1 derajat ke derajat kedua, 2 ke 3, dari 1 ke 2 itu kata Rasul itu pahalanya masirah khamsi mi'ati am. Itu pahalanya perjalanan 500 tahun. Dari 1 ke 2 itu perjalanan 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Sampai ke 25 berapa ratus tahun pahala yang kita dapatkan. Subhanallah. Itu baru datang doang. Kita belum wudu, kita masih ngerokok depan musola, itu udah dapat pahala 25 derajat. Yang dari 1 ke 2 itu derajatnya bagaikan perjalanan 500 tahun. Dan ada riwayat mengatakan bagaikan pahalanya itu bagaikan luasnya langit dan bumi dari 1 derajat ke derajat selanjutnya. Subhanallah. Di pahala itu kalau kita pengen cari gampang, tapi kadang-kadang kita masih juga melalaikannya. Maka kita kesempatan Rajab ini kita tumbuhkan untuk bisa menghidupkan malam kita. Jam 4 kita bangun, kita baca Quran, atau kita bisa sholat taubat, sholat hajat. Nah kemudian kita lebih cinta dan juga tidak bosan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid atau musola. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah.